Badass. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini, karena memang begitu banyak hal mencengangkan serta mengejutkan yang akan kita saksikan. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 987 dengan sebuah kalimat, "Pengikut setia yang hebat." Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke makhluk terkuat di dunia yang coba dilukai oleh para abdi yang setia. Meski tubuhnya sekeras baja, namun berhasil ditembus dengan semangat yang membara. Dengan tubuh yang terluka, dia berubah menjadi naga. Untuk kedua kalinya, dia menantang para abdi yang setia dan berkata, semua nampak sama seperti dahulu kala. Abdi yang setia jawab berkata, jika kini ada yang berbeda, langit terbuka dan menampakkan bulan purnama. Sang abdi yang setia bersiap berubah dan menggila. Baik, cerita kali ini dimulai dengan menampilkan Color Sprite, seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami yang sedang menaiki seekor anjing. Jika boleh kusebut, anjing hidung pesek. Di Color Sprite kali ini, seluruh anggota bajak laut topi jerami lengkap, termasuk Jinbe yang baru saja resmi bergabung. Berbicara tentang Color Sprite tentunya akan menggiring kita ke sebuah pesan tersembunyi dari Oda Sensei untuk cerita yang ia buat di masa yang akan datang. Tidak 1-2 kali ia melakukannya, sehingga jika melihat Color Sprite kali ini, belum ada sesuatu yang Mimin temukan. Next, akan dicari lebih jauh. Namun, ada yang penting loh di Color Sprite kali ini. Abaikan dulu Robin yang membelai Franky ya. Serius. Jadi Leo, jika kita mencermati Color Sprite kali ini, kita tentu akan menemukan banyak anjing, mulai dari yang paling besar sampai yang kecil-kecil. Nah, ini sangat erat kaitannya dan tentu saja pas dengan cerita chapter kali ini. Anjing merupakan binatang yang setia pada tuannya, dan hal tersebut sama dengan 9 sarung pedang merah Abdi Kozuki Oden, dan sangat pas dengan judulnya, Pengikut Setia yang Hebat. Sedikit info, jika anjing hidung pesek adalah salah satu dari beberapa jenis anjing yang paling cerdas karena mudah dilatih. Selain itu, ada yang sangat menarik perhatianku, yaitu sebuah pipa yang dipegang oleh Luffy, yang mana pipa tersebut tentunya mengingatkan kita dengan seorang karakter yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak Luffy sendiri, yaitu Sabo, orang nomor 2 dari pasukan revolusi di bawah komando Monkey D. Dragon. Kembali ke pipa yang Luffy bawa, apakah ini adalah sebuah clue atau petunjuk tentang Sabo dari Oda Sensei kepada kita semua? Apakah Sabo akan mati usai insiden bentrokannya dengan para admiral angkatan laut, yaitu Fujitora dan Ryukyu di Reverie, dalam upaya menyelamatkan Bartolomeu Kuma berdasarkan informasi yang Kurohige katakan di chapter 925? Atau secara mengejutkan, sang kakak akan hadir ke Wano Kuni sesuai janjinya bahwa dia tidak akan kehilangan saudaranya untuk kedua kalinya, dengan cara ya tentu saja terlibat langsung dalam perang, mengingat yang Luffy hadapi kali ini adalah 2 orang Yonko sekaligus. Menarik, kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda ungkap. Masuk ke dalam cerita chapter kali ini, kembali ke lanjutan chapter sebelumnya, di mana sang makhluk terkuat di dunia diserang dan dijatuhkan oleh 9 sarung pedang merah dari atas panggung eksekusi. Kaido teringat flashback duelnya melawan Kozuki Oden yang menorehkan sebuah luka yang begitu menyakitkan dan membekas dalam memori ingatan Kaido. Kaido juga teringat momen di mana Oden melemparkan seluruh abdinya yang sebelumnya ia pikul sembari menahan panasnya minyak mendidih selama 1 jam. Kata-kata Oden kala itu, "Buka perbatasan negeri Wano Kuni. Jangan remehkan para samuraiku." Dan saat Kaido mengatakan jika Oden akan menjadi seorang legenda, Oden balas menjawab, "Kau tidak perlu mengingat namaku, karena jiwaku akan terus hidup." Dan bagai Dezapu, Oden seperti hidup kembali dalam semangat menuntut balas dari para abdi setianya. Kemudian cerita kembali ke saat ini di mana Kaido terjatuh dari atas panggung eksekusi, diikuti para abdi Kozuki Oden yang berusaha menusuk kulit kerasnya di udara.
Benar-benar kulit yang keras bagaikan baja, pedang Kinemon dan Denjiro tak mampu menembusnya. Namun mereka tak menyerah sampai di situ. Dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki, mereka menekan Kaido hingga akhirnya pedang Kinemon berhasil menembus kulit keras Kaido. Disusul Okiku yang juga berhasil menusuk tangan kanan Kaido. Sementara itu, Nekomamushi mengunci tangan kirinya dan Raizo mencengkram leher Kaido dengan dua pedangnya secara menyilang. Di saat itulah Kaido tiba-tiba merasakan sakit di bekas luka yang Oden tinggalkan. Dan dia juga bertanya mengapa para abdi Kozuki Oden mampu menggunakan Ryu atau Busosoku Haki level atas, sama seperti yang digunakan Oden saat berhasil melukainya untuk pertama kalinya. Kaido sampai berteriak kesakitan. Sementara itu para Red Scabbard berteriak menekan dan menyerang Kaido. "Tusuk sampai menembus tubuhnya," ucap mereka serentak. Dan boom, Kaido terjatuh bersamaan dengan 9 sarung pedang merah ke bawah panggung eksekusi dan menciptakan ledakan hebat yang membuat para kroco terlempar dan terpelanting. Semua orang kaget dan bertanya-tanya apakah Kaido baik-baik saja dan berucap jika rombongan bajak laut yang mengacau hanyalah sebuah umpan. Kemungkinan ada banyak penyusup selain mereka. Dan benar, ketika para kroco bersama-sama bersiap menyerang para Red Scabbard, para penyusup yang memihak klan Kozuki seperti Hyagoro the Flower, Yatepe bos Yakuza dari Kibi, dan para samurai membuka identitas mereka dan menghalangi para kroco bajak laut buas Kaido mendekati para Red Scabbard. Sebelum berlanjut, sedikit membahas mengapa Kaido bisa sampai terluka. Mengingat dia adalah karakter yang sedari awal dibentuk dan dibuat oleh Oda Sensei sebagai makhluk terkuat di dunia. Kaido diceritakan adalah seorang pria yang hidup dalam pelarian serta melalui banyak siksaan. Dia telah tertangkap lebih dari 18 kali dan bertahan dari 10.000 macam siksaan, dan dia juga dijatuhi hukuman mati sebanyak 40 kali. Namun setiap kali dia akan digantung, tali gantungannya mendadak putus, dan meskipun dia diletakkan di atas alat pemenggal, pisaunya mendadak hancur secara misterius. Tombak pun patah ketika menusuknya. Kemudian setidaknya sudah 9 kapal tahanan raksasa yang telah tenggelam ketika mengangkutnya, dan tak ada yang bisa membunuh orang ini. Namun ada sebuah luka yang pernah ia derita, sebuah luka dari seorang legenda, Kozuki Oden. Memang benar, pedang miliknya istimewa, yaitu Enma dan Ame no Habakiri. Namun di balik itu semua, ternyata Busosoku Haki level atas, atau di Wano Kuni kita mengenalnya dengan sebutan Ryu, yang menjadi faktor utama Kaido mampu dilukai. Dan kini kembali lagi, Kaido mampu dilukai oleh para abdi setia Kozuki Oden dengan cara yang sama. Berbicara tentang Ryu, ingatkah kalian sebuah pesan yang tak dapat dihancurkan yang bernama Poneglyph? Dan sesuai apa yang Nekomamushi katakan di chapter 818, 800 tahun lalu klan Kozuki lah yang telah memahat atau mengukir batu yang kini disebut dengan Poneglyph dengan menggunakan kemampuan mereka yang tak tertandingi. Poneglyph yang tak dapat dihancurkan saja mampu mereka pahat atau ukir, apalagi hanya tubuh seorang makhluk yang katanya terkuat di dunia. Kata kuncinya ternyata adalah Ryu. Itulah alasan mengapa Kaido mampu dilukai bahkan hanya oleh 9 sarung pedang merah. Kembali ke cerita di mana Big Mom bertanya apa yang sudah terjadi. Pesta ini benar-benar kacau dan apakah Kaido sudah mati, ujarnya. Sementara itu, para kroco bajak laut buas kaget melihat para penyusup menghalangi mereka. Berlanjut lagi ke cerita di mana Luffy dan Yamato yang berlari menuju ke panggung eksekusi tiba-tiba ditemukan oleh salah satu Tobiropo, yaitu Ulti, yang langsung menyerang dengan sebuah gada berduri. Namun Yamato dengan cepat menahan serangan tersebut dengan menggunakan gada miliknya. Luffy berteriak, si pembentur kepala," ujarnya. Memang gak ada akhlak manggil nama orang, asalkan ia ingat cirinya atau jurusnya saja, udahlah jadi nama panggilan.
Contohnya, Bartolomeo jadi si kepala ayam, Marco jadi si kepala nanas, dan ini si Ulti dikasih nama si pembentur kepala. Memang. Kembali ke cerita, Ulti mempertanyakan alasan kenapa Yamato menyerang dirinya sebelumnya. Yamato menjawab, memang beginilah seharusnya. Akhirnya, hari di mana aku akan menjadi Kozuki Oden telah tiba, ujarnya. Aku tidak paham dengan kata-katamu. Kamu bodoh ya, ucap Ulti balas menjawab. Dilanjutkan, salah satu kroco bajak laut buas berkata pada Yamato jika mereka dalam masalah besar karena ayahnya, Kaido, baru saja diserang. Kemudian banyak musuh yang muncul di dalam aula pesta. Yamato balas menjawab, aku sudah bukan sekutu kalian lagi, dan aku tidak peduli jika ayahku mati, ujarnya. Para kroco pun kaget mendengar pernyataan Yamato. Kemudian cerita berlanjut. Dikala Yamato tengah beradu gada bersama Ulti, Big Mom berlari ke arah mereka sambil berteriak, "Hei, topi jerami!" ujarnya. "Aduh Big Mom, gawat. Padahal aku lagi sibuk sekarang," ujar Luffy. Cerita berpindah ke Nami dan Carrot yang ditahan homies ciptaan Big Mom yang berupa hantu-hantu khas negeri Jepang, atau biar gampang kita sebut saja yokai. Ternyata keduanya berhasil meloloskan diri dengan menggunakan Perfect 5 Touch milik Nami dibantu Carrot yang juga mengeluarkan elektro atau jurus khas suku Ming. Mereka berhasil menumbangkan dan menghanguskan para yokai homies Big Mom dengan serangan petir masing-masing. Mantap juga Nami dan Carrot, khususnya Nami. Perkembangan Nami sungguh luar biasa usai masa time skip. Kini dia tidak menjadi beban lagi, justru dia bisa membuat perbedaan seperti yang pernah ia lakukan saat membantu Luffy melawan Cracker dengan hujan buatannya. Menarik menunggu aksi Nami merebut dan mendapatkan kembali Zeus dari Big Mom. Berlanjut ke cerita di mana terjadi perbincangan antara Big Mom dan kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Big Mom mengatakan jika dia jauh-jauh datang ke tempat tersebut hanya untuk membunuh Luffy. Kemudian cerita berpindah sementara. Tepat seperti julukannya, sebagai makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido tetap hidup meski menderita luka yang cukup serius hasil dari serangan para Red Scabbard. Kemudian Kaido berkata, "Tidak ada yang percaya dengan hayalan Orochi. Tapi sekarang aku baru sadar, ternyata semua terhubung. Rumor tentang bayangan orang di Kastil Oden, Pang Hazard, Dressrosa, dan Pulau Zu, kalian semua bersembunyi di balik bayang-bayang si topi jerami yang merupakan musuhku. Tak kusangka kalian akan bekerja sama dengan bajak laut. Ada yang terus bersabar menunggu 20 tahun. Lalu ada juga yang melompati waktu dan pergi ke beberapa tempat. Dan ternyata kalian terus bergerak untuk mengumpulkan pasukan. Tapi kalian harus tahu, bajak laut itu suka berkhianat. Mereka akan langsung kabur saat tahu kalian akan kalah. Apalagi aku sudah pernah memberi pelajaran pada si topi jerami itu." Mendengar apa yang Kaido katakan, Kinemon balas menjawab, "Kata-katamu tidak lebih dari sebuah penghinaan. Luffy Dono berbeda denganmu. Dia adalah laki-laki yang akan berdiri di puncak lautan ini. Kalau kami mati sekalipun, dia akan tetap datang. Pajar pasti akan datang ke negeri Wano Kuni, dan Wano Kuni akan kami buka ke dunia luar." Anjay, gua aja merinding. Gimana kalian? Apakah sama, Leo? Kembali ke perbincangan Luffy dan Big Mom. Big Mom berkata, "Hei topi jerami, jawab aku. Kenapa kau datang ke tempat ini? Jangan bilang kau datang untuk mengalahkan Kaido," ujarnya. Kemudian Luffy menjawab, "Memang bukan itu alasanku," ujarnya. Semua orang kaget, mulai dari para kroco, Yamato, kakek Hyo, para Yakuza, dan samurai klan Kozuki setelah mendengar pernyataan Luffy. Namun, sebelum semua orang bingung, dia kembali berkata dengan nada sedikit tinggi, "Bukan hanya Kaido saja, tapi juga
para eksekutifnya, lalu Orochi, dan juga kau. Aku datang untuk menghajar kalian semua. Aku datang untuk perang besar-besaran." Big Mom tertawa dan berkata, "Jangan merasa terlalu hebat. Padahal jumlah kalian cuma beberapa ratus saja," ujarnya. Sementara itu, Queen yang berada di atas panggung eksekusi juga tertawa saat mendengar pernyataan Luffy, dan dia mengatakan Luffy bodoh. Namun, sebelum puas tertawa, entah itu Denden Mushi atau Snail Phone khas Wano Kuni milik Queen tiba-tiba berdering. Kemudian secara mengejutkan, dia menerima informasi jika ribuan penyusup datang dari pintu belakang kastil. Para samurai yang harusnya ditawan di ibu kota bunga dan para tahanan tambang penjara Udon akhirnya tiba di dalam kastil kediaman Kaido untuk membantu Zoro, Kid, dan juga Killer yang sudah kewalahan menghadapi pasukan bajak laut buas yang begitu banyak. Tepat seperti yang sudah kita duga di review sebelumnya, Zoro, Kid, dan Killer pasti akan mendapatkan bantuan dari pasukan samurai yang mengikuti Kinemon dan Denjiro yang memang sudah tiba di bagian belakang kastil pada chapter 986. Selain itu, Trafalgar di Waterloo, sang mantan Shichibukai, juga telah bergabung karena dia adalah bagian dari aliansi. Dan tidak sampai di situ, yang paling mengejutkan, di pintu depan Pulau Onigashima ada Charlotte Perospero, sang putra tertua Yonko Big Mom dan mantan komandan divisi pertama Yonko Shirohige, yaitu Marco the Phoenix. Entah apa yang terjadi kepada keduanya, menarik. Mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda ungkap nantinya. Sebelum berlanjut, ada hal menarik yang ingin kubahas. Coba perhatikan, di samping Lau ada seseorang yang hanya terlihat rambutnya saja dari bagian belakang. Entah mengapa saat melihatnya, tiba-tiba aku teringat dengan Basil Hawkins. Kita ingat di chapter 954 atau 6 hari sebelum penyerangan, Lau yang tertangkap ternyata berhasil bebas dengan mengalahkan Hawkins, yang mana jika kita lihat tubuh Hawkins berhasil dipotong-potong oleh Lau dengan kemampuan yang ia miliki. Setelah itu, saat Lau melangkah keluar dari sel tahanan, seseorang yang hanya terlihat siluet bagian kaki dan nampak berjubah, yang mana kemungkinan adalah Ekdrek, berbicara dengannya. Dan seperti yang sudah pernah kusinggung di salah satu video reviewku sebelumnya, sepertinya ketiganya yang berasal dari North Blue, mulai dari Lau, Hawkins, dan Ekdrek, akan menjalin kerjasama. Alasannya yang pertama, untuk Hawkins, alasannya bergabung dengan Kaido adalah karena kemungkinannya untuk menang sangat kecil. Nah, bisa saja kan Hawkins dengan kartunya meramal kembali kemungkinan menang cukup besar atau bahkan sangat besar jika ia ikut terlibat ke dalam aliansi Luffy, Lau, dan orang-orang yang memihak klan Kozuki. Yang kedua, untuk Ekdrek, kita tahu jika ternyata Ekdrek adalah bagian dari pasukan rahasia angkatan laut yang bernama Sword. Berdasarkan hal tersebut, tentunya tujuan utamanya hanya menyusup dan mencari informasi dari kelompok bajak laut besar atau seorang Yonko. Dan dengan melihat pergerakan Luffy dan Lau beserta seluruh aliansi, nampaknya Ekdrek akan ikut bertarung bersama. Dan sedikit sebelum kembali ke dalam pembahasan, beberapa orang atau kelompok yang mulanya terlihat di Arch Wano Kuni namun tidak nampak sampai saat ini, yaitu Karibu, CP0, Hiyori, Gyukimaru, Tenguyama Hitetsu, dan tentu saja Basil Hawkins. Dan dari keenam nama tersebut, ada 3 nama yang berpotensi akan muncul. Yang pertama, tentu saja Basil Hawkins, seperti yang sudah kusampaikan tadi. Yang kedua adalah Karibu, karena memang dia akan sangat berguna jika ikut bertarung bersama. Dan yang ketiga adalah CP0, mengingat Oda mengatakan jika perang Wano Kuni akan lebih dahsyat, lebih megah, lebih besar dari perang Marineford. Jadi wajar jika Angkatan Laut dan CP0 masuk ke dalam perang. Selain itu, Sword juga sudah pasti akan terlibat. Kembali ke cerita,
Queen mengumumkan kepada semua bagian dari bajak laut buas yang tengah berpesta, "Hei, para pemabuk Onigashima, malam ini kita batalkan pesta. Ambil senjata kalian." Mendengar hal tersebut, semua orang yang tengah berpesta kaget dengan instruksi yang baru saja diberikan. Lalu cerita kembali berpindah kepada Hyakuzu no Kaido. Mendengar kata-kata Luffy yang ingin mengalahkan semua musuhnya, Kaido tertawa dan berkata, "Coba saja jika kau bisa. Aku terima tantanganmu. Saksikanlah kekuatan tempur terhebat di dunia ini," ujarnya. Dan seketika Kaido berubah menjadi naga raksasa, kemudian menghancurkan langit-langit kastil dan menembus hingga ke atap kastil. Melihat momen tersebut, 9 sarung pedang merah abdi Kozuki Oden mencengkram tubuh Kaido yang dalam mode naga. Kinemon berkata sambil bergelantungan, "Luffy Dono, terima kasih," ujarnya. "Kinemon, aku akan menyusulmu nanti," ujar kapten tercinta kita. Kemudian 9 sarung pedang merah ikut terbawa menuju ke atas atap raksasa Gunung Tengkorak Onigashima. Dalam wujud naga yang mengerikan, Kaido berkata jika dia tidak jadi mabuk gara-gara para abdi Kozuki Oden yang saat ini ada di hadapannya, berdiri dengan gagah, menantang dan menuntut balas nestapa 20 tahun yang lalu. "Jika ingin saling bunuh, kita cari tempat yang luas, agar sama seperti hari itu, meskipun kali ini Kozuki Oden tidak ada karena dia telah mati," ujar Kaido sambil tertawa. Mendengar apa yang Kaido ucapkan, sang koceng oren, si kucing barbar, berkata, "Hei Kaido, biar ku beritahu, masih ada lagi yang berbeda dengan hari itu. Sekarang aku sadar jika kau tidak bisa bertarung di dalam tengkorak raksasa saat berwujud naga. Kali ini kami membawa pasukan dari negeri asal kami. Kau tahu pasukan suku Ming? Salju turun terbawa angin, tapi tidak ada awan di langit, dan bulan purnama terlihat jelas sekali." Kemudian Nekomamushi menyeringai dengan sorot mata menakutkan yang nampaknya bersiap masuk ke dalam mode sulongnya. Anjay, terdiam rasanya ngebayangin Nekomamushi, Inuarashi, dan pasukan suku Ming masuk dalam mode sulongnya. Kerot dalam wujud sulong aja begitu kuat dan berbahaya. Bagaimana nanti para seniornya dan juga 2 orang pemimpin suku Ming saat masuk ke dalam mode sulong. Ditambah lagi, saat ini Nekomamushi dan Inuarashi punya aksesoris tambahan berupa senapan tangan dan pedang kaki. Nah, Leo, itulah dongeng kita kali ini. Semoga kalian dapat terhibur ya. Maaf ya jika ada salah kata karena Mimin memang lagi kurang fit. Kalian bisa dengar dari suara Mimin yang berbeda dari biasanya. Sebagai penutup, pantun untuk kalian semua. Kungfu Dugong pergi ke Wano Kuni, berbondong-bondong membawa batu. Sekian dulu dongeng kita kali ini. Semoga berjumpa di lain waktu. Sekian.